Ya, padahal bukan hanya itu aja yang perlu diperhatikan kalau memang ada masalah verb gitu ya. Kalau melihat di error recognition ada kaitannya subjek atau verb gitu ya. Itu ada lagi yang harus diperhatikan. Masalah apa? Masalah verb gitu. Coba kita cek dulu ya. Kenapa bisa masalah pasangannya? Maksudnya kalau misalnya verbnya satu, tapi dia terdiri dari lebih dari satu kata, gitu kan? Contohnya had walk di sini. Nah itu biasanya disalahkannya masalah apa? Masalah pasangannya bisa nggak? Misalnya had ketemu walk, gitu kan? Nah itu. Jadi teman-teman harus perhatikan masalah itu juga ya. Masalah pasangan dalam dalam auxiliary verb dan main verb. Ini tuh dibilangnya auxiliary verb atau helping verb, verb pembantu. Yang satu lagi main verb, verb utama. Verb utama itu adalah verb yang apa? Yang berisi kegiatannya ya. Berarti gini, had, walk. Yang benar kan yang ini, yang atas, yang kanan. Saya tulis yang kanan aja. Had-nya itu namanya auxiliary verb, helping verb, pembantu. Kalau yang walk-nya itu main verb. Berisi kegiatannya. Tapi kalau dianggap verbnya mana? Ya dua-duanya dianggap satu verb gitu kan, satu pasang. Ini headnya. Itu kalau satu verb tapi lebih dari satu kata. Ada main verb, ada auxiliary verb gitu ya. Nah, biasanya dikecokkan masalah apa? Pertama dalam past participle. Past participle itu kan verb 3 ya. Verb 3 jangan lupa dia nggak bisa jadi verb kalau sebelumnya nggak ada auxiliary verb. Auxiliary verb apa biasanya? Kalau nggak have, has gitu kan. Bisa juga had, kemudian bisa satunya lagi nanti to be gitu kan. Nah, kalau di sini skill 30 kita belajar masalah have yang digunakan sebelumnya past participle gitu kan. Nah, gimana? Contoh, they had walk. They had walk bisa nggak? Nggak bisa karena kita harus kasih verb 3 past participle setelahnya had di situ. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada had walk, walk-nya nggak pakai ed ini, berarti tandanya gimana? Had-nya itu adalah verb 2 kan? Walk-nya itu verb 1. Waktu itu di skill awal-awal ya, saya udah kasih clue cara analisis. Cara analisis ya. Cara analisis kalau misalnya ada verb yang terdiri dari lebih dari satu kata. Tapi dianggap satu verb gitu kan. Itu gimana? Nah, ini verb 2 ketemu verb 1 itu nggak bisa gitu ya. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin kalimat jangan pakai cara yang tadi. Jangan pakai cara verb 2 langsung ketemu verb 3 gitu ya. Jangan kayak gitu. Itu tetap harus pakai rumus tenses kalau mau bikin kalimat. Tapi kalau menganalisis ya itu caranya. Gitu kan beda. Analisis kan cara cepet gitu ya. Nah, berarti gimana? The had walk nggak bisa. Harusnya apa? Had itu kebetulan bisa digunakan bareng verb 3 membentuk tenses namanya perfect tense ya. Contoh lagi, have seen. Have seen bisa nggak? Bisa dong kalau have seen-nya. Kalau have seen-nya nggak bisa. Nanti verb 1 atau verb 1 nggak bisa gitu ya. Misalnya sama verb 3. Kemudian has took. Has took gimana? Has took salah. Has-nya verb 1, took-nya verb 2. Harusnya sama verb 3 gitu ya. Having ate, he went to school. Kalau ini gimana? Verb-nya itu sebenarnya went. Nah, tapi kenapa di sini berlaku verb 3 setelahnya? Having boleh. Padahal katanya tadi di awal banget kan have atau has atau had. Itu kalau memang membentuk verb. Tapi kalau di sini ini udah nggak verb. Cuman polanya, pola awalnya sebelum jadi gerund, ini kan gerund ya. Gerund itu adalah benda, kegiatan, benda sih sebenarnya. Tapi kalau diminingkan dia kan sebagai kegiatan ya. Nah, itu sebenarnya adalah kata benda yang awalnya berupa verb diubah jadi kata benda. Jadi pola awalnya ya harus pola kayak biasa gitu kan, kayak kita mau bikin verb. Nah, having ate itu dari apa? Dari verb sebelumnya, sebelum jadi gerund dia itu dari have atau has ya kalau di sini has eaten gitu kan. Nah, makanya having di sini juga berlaku materi yang ini. Setelah havingnya harus verb 3. Jadi kalau di sini di having itu-nya nggak jadi verb tapi tetap berlaku masalah verb 3 setelahnya having gitu ya. Jadi polanya bisa kelihatan apa aja di sini, bisa dilihat kayak gini ya. Tapi balik lagi kalau kita punya kalimat kayak ini.
apa ya? Contohnya he having eaten, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan he deh, I aja. I having eaten since hour. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kalau ini masalah pasangannya benar, tapi masalah havingnya menjadi verb nggak bisa, gitu kan? Karena having kan verb ing itu kalau nggak ada to be nggak jadi verb. Jadi kalau di sini benernya karena dia bukan verb, having eaten itu sebenarnya jadinya bukan gerund sih, nanti jadinya apa? Jadinya kalau di sini ya sebagai pola kalimatnya itu jadinya sebagai keterangan untuk si he, adjective havingnya, gitu ya. Gitu. Tapi dia berasal dari verb awal, setelah makan gitu kan maksudnya. Sudah makan dia pergi ke sekolah gitu, tapi sudah makannya berupa keterangan gitu ya, nggak berfungsi sebagai verb gitu. Kemudian she should have did the work juga salah ya, jelas. Setelah have ini have-nya kelihatan banget verb 1 kan, maka setelahnya harus verb 3 dan gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk skill 30 ini sebelum lanjut? Jamnya habis dulu ya. Itu ya. My friend sang in the choir. Benar nggak? Cek. Sang itu verb berapa? Sang itu dari kata sing. Sorry, my cat. My friend sang. Sang itu kan dari verb satunya adalah sing. Verb duanya apa? Sang. Pakai A. Sing, sang. Verb tiganya sang. Nah, kalau ini salahnya kenapa? Karena dia sendirian-sendiriannya sih nggak apa-apa gitu kan. Tapi karena dia verb 3 itu nggak jadi verb kalau dia nggak ada sesuatu di sini kan. Nah, kita kan butuh verb di kalimat ini, berarti memang ini salah, nggak ada verbnya. Kalau mau gimana? Kalau mau tetap menggunakan sang, ya harus ada sebelumnya auxiliary verb. Kalau di sini maunya has, gitu kan. Gitu. Jadi telah bernyanyi, gitu kan. Kalau misalnya mau satu kata aja, boleh asalkan jangan verb 3. Kalau mau verb 1 atau verb 2, gitu kan. Kalau verb 2 ya sang, gitu kan. Kalau verb 3-nya apa? Sing tapi dikasih s karena subjeknya adalah my friend, gitu kan. Jadi nanti ada 3 jawaban yang ini kalau mau diperbaiki. Pertama, my friend sings ya. Sings in the choir. Kedua, my friend sang in the choir kalau nyanyinya udah gitu ya. Yang terakhir, my friend has sung the choir. Gitu. Ya. Yang contoh keduanya, he become angry at his friend. Kenapa salah? Padahal verb satunya become kan become juga ya. Karena sama kayak yang my friend. Kalau mau verb 1, subjeknya singular, ini subjeknya he kan, maka berarti harus dikasih s. Berarti kalau mau beneran dianggap verb 1 ya itu jadinya becomes. Gitu kan. Ini nggak di-mention di sini tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Barangkali ngiranya ini bener kok, verb 1 kan bisa aja gitu kan. Oh iya, betul itu verb 1, tapi ada aturan kalau subjeknya he, she, it, maka verb 1-nya harus dikasih s kan. Gitu. Nah, berarti di sini salah ya become-nya. Nanti dianggapnya dia sebagai verb 3. Karena verb 3 dari become adalah become ya. Verb 1-nya apa? Verb 1-nya become, verb 2-nya came, verb 3-nya balik ke verb 1 dia. Ini pola-pola verb yang irregular ya, yang nggak biasa. Jadi berubahnya itu nggak pakai ed gitu. Kemudian jadi jawabannya mirip aja dengan ini ya, dengan 3 ini, dengan contoh yang di awal gitu. Verb 3, oke, benar. Kalimat yang ketiga sama, sangnya verb 3. Dari kata sing, sang, sang. Nih, jadi teman-teman sebenarnya harus ini ya, punya banyak pengetahuan masalah perubahan verb juga gitu ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Karena ini sering keluar dalam masalah verb dalam error recognition gitu ya. Ini sama, yang the boat sank artinya dia kalau mau verb 2 ya harus verb 2, kalau mau verb 3 dikasih has karena subjeknya the boat gitu kan. Kalau misalnya mau verb 1 ya sink tapi dikasih s karena subjeknya singular the boat ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi ini? Gampang sih ini kayaknya, soalnya udah pernah juga kita dibahas di awal-awal, meeting awal banget kan. Gitu ya. Ada pertanyaan?
nggak ada, kita ke exercise 30. Coba nomor 1, salah, incorrect. Kenapa salahnya? Dan harusnya kayak gimana? Harusnya drank atau has drunk? Harusnya ditambah verb 1 kah? Oke. Drunk itu verb 3, betul ya? Betul, verb 3. Nah, kalau misalnya teman-teman verb 3 kan tadi ya harus dikasih apa? Dikasih auxiliary verb. Tapi teman-teman kalau tadi kalau nomor 1 ini kan misalnya merasa salah ya drunknya. Artinya kan kita harus ngasih verb auxiliary verb di sini. Tapi karena teman-teman berarti kan istilahnya mau buat kalimat yang benar kan? Nah, berarti kalau buat kalimat jangan pakai aturan tadi verb 1 verb 3. Kenapa? Karena verb 1 ditambah verb 3 itu adalah kesimpulan untuk menganalisis gitu ya. Jadi bilangnya apa hafalannya kalau mau bikin kalimat, memperbaiki kalimatnya itu harus apa? Harus gunakan tenses. Tenses apa yang bisa menggunakan verb 3? Ada 2. Tenses mengenai perfect tense. Jadi kenapa? Saya takutnya nanti teman-teman kalau bikin kalimat itu ya, terpatoknya itu sama yang tadi verb 1 ketemu verb 3. Kalau perfect tense itu aturannya kan ada have atau has atau turunannya ya, ketemu sama verb 3 gitu kan. Satunya lagi ada bisa passive voice. Ya. Passive voice itu kalimatnya pasif. Ya, to be ketemu verb 3. Nah, gitu ya. Itu kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya tadi ya sebelum drunknya mau nggak verb 1 bisa nggak? Bisa, tapi tetap polanya itu dari have atau dari to be. Karena kenapa? Misal kalau bikinnya the young girl, misalnya tadi maunya has drunk ya, verb 1-nya. Ini bla bla bla. Ini benar-benar. Tapi kalau misalnya mau verb 2 juga bisa. Drunk, telah minum, tapi udah lebih lama lagi ya dari has drunk gitu kan. Nah, makanya tadi kalau mau bikin kalimat berarti kan memperbaiki kalimat itu kan bikin kalimat baru kan. Nah, itu jangan pakai pola yang tadi untuk analisis, pakainya pola ini yang harus dihafalin tensesnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk analisis aja, kayak tadi kan kelihatan tuh udah ada kita analisis benar atau tidak. Nah, itu cara cepatnya kesimpulannya dari ini, dari 2 tenses ini, oh ternyata verb 1 ketemu verb 3 boleh, gitu kan. Verb 2 ketemu verb 3 boleh. Karena have itu ada verb 1, verb 2. To be ada verb 1, ada verb 2 gitu kan. Itu kesimpulannya. Nah, berarti nomor 1 harusnya apa? Harusnya kalau mau ya dikasih tadi has ya. Kalau mau verb 1. Gitu kan. Have atau has. Ya. Tapi kalau misalnya mau verb 2 nggak apa-apa gitu kan. Verb 2-nya had maksudnya. Gitu. Nah, berarti di sini salah ya karena dia verb 3. Betul, nggak bisa jadi verb. Kalau mau dijadikan verb 2. Jadi drank tadi ya. Kata Kak Aceh. Drank bisa. Gitu kan. Kemudian mau verb 1 aja boleh nggak? Boleh, tapi dikasih S. Jangan lupa kalau subjeknya the young girl singular kan. Ya. Berarti ada 3 ya, kayak yang di atas tadi contoh soalnya. Gitu. Ada pertanyaan nomor 1? Oke, kalau nggak ada lanjut nomor 2. Nomor 2 udah benar ya. Di sini before she left, she had asked. Di sini asked-nya verb 3, had-nya had ketemu verb 3 bisa ya. Dan had-nya itu kan kalau cara analisis oke aman. Verb 2 ketemu verb 3 bisa. Gitu ya. Oke, ini bisa. Tapi jangan lupa nih, kadang-kadang dikecokkan masalah apa? Masalah pembalikan. Gitu ya. Atau masalah gini, bisa aja di sininya dikasih had left, di sini had asked. Gitu ya. Kalau teman-teman melihat ada kalimatnya past tense ya, maksudnya kalimatnya lampau, pakai ada yang verb 2 gitu kan. Had ini kan indikasi verb 2 kan, left juga verb 2. Tapi kalau kalimatnya kayak gini misal, ini bener nggak salah kalau kayak gini ya. Before she had left,
had asked bla 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 her mother for permission. Nah, kenapa saya bilang ini salah? Karena teman-teman kalau misalnya melihat satu kalimat, kemudian ada indikasi si dua kejadian tersebut berbeda konteks waktunya, dalam artian ada yang lebih dulu terjadi kegiatannya, ada yang lebih akhir terjadinya, gitu kan. Nah, kalau ada indikasi ke arah sana, artinya tenses juga bisa berubah. Apalagi kalau konteksnya lampau itu kelihatan banget. Pakem tensesnya harus dihafalin ya. Kenapa? Kalau ada dua kejadian di masa lampau, itu jelas. Kalau yang kejadiannya beda waktu ya, kejadian pertama yang paling awal terjadi duluan atau yang paling dulu kan berarti itu pakainya past perfect. Kejadian keduanya pakai simple past. Simple past aja gitu ya. Nah, berarti kalau before she had left, she had asked itu kurang tepat sih. Kan harusnya apa? Kita kalau ngafalin berdasarkan ini ya, berdasarkan susunan, oh berarti kalau yang sebelah kiri itu yang pertama, sebelah kanan yang kedua misal. Begitu saya bingung. Nah, berarti saya bayangin aja kira-kira mana duluan yang terjadi. Apakah yang dia tanya duluan atau dia pergi duluan gitu ya. Nah, ini kan jelas ya karena sebelum dia pergi itu kan dia tanya, oh berarti tanya duluan baru pergi gitu kan. Nah, berarti yang ini betul pakai past perfect. Past perfect itu jelas rumusnya had ketemu verb 3 gitu kan. Nah, berarti yang ini kalau she had left salah. Karena di sini past perfect juga harusnya simple past aja. Itu verb 2 dari leave ya left juga sih gitu kan. Tapi kalau di sini oh iya udah bener ya di nomor 2 gitu. Jadi kan kita bikin contoh yang salahnya ya gitu. Jadi teman-teman tetap harus perhatikan sih. Biasanya itu pola yang sering keluar di soal-soal latihan. Pernah kayaknya di soal TOEFL-nya juga ya, waktu saya tes kalau nggak salah ada masalah dua kejadian di masa lampau gitu ya. Tapi bukan berarti kalau ada dua klausa itu di masa misalnya di masa lampau itu harus beda kayak gini gitu ya. Bisa aja sama kalau konteks waktunya sama gitu kan. Kalau ini kan before after jelas ada yang duluan gitu ya. Nah, itu nomor 2 ada pertanyaan masalah yang tadi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 3. 3 apa nih jawabannya? C. C juga. Correct ya. Berarti coba kita cek. Subjek verbnya he began ya. Oke, C, 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 C semua. Subjeknya he. Verbnya began. Began itu beneran verb 2, berarti ini aman ya. Karena verb 3-nya dari began, verb 1-nya bikin, verb 2-nya bikin, verb 3-nya began pakai U tapi. Began, bacanya began. Yang ketiga began tapi tulisannya pakai U. Gitu kan. Berarti di sini verb 2 mah nggak apa-apa ya, dianggap verb 1, verb 2 itu memang dianggapnya verb benar, dianggap verb. Nah, berarti ini udah ada beneran verb yang depannya having finished, betul nggak? Having finishnya itu bisa verb 3, ketemu setelahnya having, benar nggak? Benar, karena havingnya ini jadinya bukan verb kan, jadi nggak ganggu si verb yang ini, walaupun nggak ada konektor nggak apa-apa, nggak masalah. Ini bukan verb having finished itu. Ini apa? Jatuhnya telah di sini adalah keterangan untuk key adjective ya, gitu. Ini bentuk apositif, materi apositif kita juga pernah ya. Ada verb ing kan jadi apositif. Ini adalah apositif. Oke, berarti ini correct ya, aman. Oke, apositif juga suka keluar ya. Ada lagi apositif yang suka keluar itu masalah ini. Apakah benar keterangannya itu bisa menjelaskan si subjeknya? Bisa menjelaskan si bendanya sebenarnya, gitu ya. Kalau di sini kan having finished the term paper, benar dia bisa menjelaskan si he, karena maksudnya he itu telah menyelesaikan term paper semester gitu kan. Nah, ini jelas, tapi barangkali nanti ada identitasnya itu atau keterangannya itu yang lain gitu, yang nggak masuk akal untuk he. Misal apa ya? Misal si subjek kalimatnya gitu ya, si subjeknya itu adalah bangunan. Itu kan nggak mungkin bangunan telah finish ya. Nah, itu kadang-kadang dikajukan juga apositif masalah itu. Gitu ya. Hati-hati ya.
Oke, kalau ini benar. Ini adalah harusnya keterangan untuk si benda yang deketan itu he, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Itu studying jadinya jarang ya. Oh iya, betul. Studying itu jadinya jarang di sini sebagai objek untuk pigeon ya. Jarang itu kan benda. Kalau di sini jatuhnya berarti jadi object of verb, direct object, objek langsung. Betul? Gerund itu setara dengan noun ya. Kalau to infinitive itu nggak hanya jadi noun. Kalau to infinitive bisa sebagai adverb juga. Materinya terlalu luas sih kalau to infinitive. Itu kalau ada di Pare ada satu kursusan yang sangat gede ya. Saya nggak pernah di sana sih, tapi saya pernah lihat bukunya materi gerund sama to infinitive itu sampai 3 minggu gitu baru selesai kalau nggak salah. Soalnya lama banget ya. Kalau gerund udah pasti jadi noun. Iya, setahu saya dia memang noun aja gitu ya. Kecuali apa? Kecuali kita ngelihat itu verb ing ya. Tapi kan kalau verb ing nggak hanya gerund kan, verb ing bisa adjektif kayak di sini having gitu kan. Hati-hati ya. Jadi teman-teman patokannya jangan gerund, patokannya jangan verb ing itu gerund ya, tapi identifikasi dulu. Ini bener nggak bisa jadi gerund gitu kan. Kalau polanya memang dia bisa jadi noun ya mungkin dia bener gerund gitu ya. Oke, sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, lanjut nomor 4 sekarang. Incorrect. Harusnya apa? Harusnya present perfect. Keren nggak sih suara kucing? Oke, incorrect, incorrect. Harusnya broken present perfect. Oke, di sini has broke. Ada dua jumlah katanya ada dua ya. Bisa dianggap satu verb atau lebih dari satu. Kalau di sini, ya salah ya, nggak bisa dianggap satu verb, nggak bisa dianggap satu pasang verb. Karena has sama broke itu nanti jatuhnya broke-nya verb 2 ya, has itu nggak bisa ketemu verb 2. Maksudnya kalau diidentifikasi, verb 1 nggak bisa ketemu verb 2 gitu ya. Jadi ketemunya sama verb 3 kalau mau has broken. Ternyata betul harusnya broken. Karena verb 3-nya break adalah broken. Betul? Berarti ini salah. Oke. Ada pertanyaan nomor 4. Lanjut nomor 5. Oke, incorrect semua. Harusnya have completed. Yes, betul ya. Complete di sini verb 1. Nanti dianggapnya ada 2 verb 1 ya. Betul, salah ini. Harusnya completed. Sip. Betul. Nomor 6 sampai 10 teman-teman lanjutin ya biar teman-teman juga latihan. Kita ke skill 31. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya. Barangkali saya kecepatan ngejelasinnya. Oke, skill 31 sekarang masalah apa? Present participle. Atau past participle gitu kan, suka membingungkan. Nah, jadi present participle sama past participle itu memang suka membingungkan gitu kan. Tapi gampangnya kalau present participle itu kan verb ing gitu kan. Kalau past participle itu verb 3 gitu kan. Nah, kalau misalnya ngelihat we are do itu setelah to be itu kan bisa verb ing, bisa verb 3 ya kan? Ada tenses yang setelah to be ketemu verb ing bisa, ada tenses yang setelah to be ketemu verb 3. Kalau to be ketemu verb ing itu materi continuous tense. Gak harus present continuous sih, karena past continuous juga kan
polanya to be verb ing kan, tapi to be-nya nanti was atau were kalau past continuous. Makanya saya tulisnya continuous tense saja. Nih, kemudian kalau to be ketemu sama verb 3. To be ketemu verb 3 itu adalah pasif. Tapi continuous tense bisa dipasifkan nggak? Bisa, gitu kan. Tapi nanti ada caranya lagi, gitu ya. Misalnya, we are do our homework aja deh. We are do our homework kan nggak bisa ya, verb 1 ketemu verb 1. To be ketemu verb 1 nggak bisa. Nah, berarti tadi kan kita tahu ya, bisa ketemu verb 3 to be itu di sini. Jadi pakai verb ing atau verb 3. Ini harusnya verb ing. Kenapa nggak boleh verb 3? Karena kalau verb 3 nanti maknanya bukan kita sedang mengerjakan, tapi kita dikerjakan our homework, gitu kan. Nggak boleh, gitu ya. Nanti di sini pakainya doing. Berarti maknanya kalau to be verb ing itu aktif, kalau to be verb 3 itu pasif, gitu ya. Kalau continuous tense to be verb ing mau dijadikan verb dijadikan pasif gimana? Sebenarnya gini. Saya sedang makan pizza. Pizza sedang dimakan oleh saya. Itu gimana? Bisa dipasifkan, tapi polanya bukan I am eating pizza. Maksudnya nggak pure kayak gitu. Nanti kalau pizza is eating kan sama aja, malah makan gitu kan. Gimana? Jadi gini, is being eaten by me. Ya. Sebenarnya kalau bentuk pasif nggak mesti dikasih by me sih. Kalau mau dikasih ya jadi clue gitu kan. Jadi keterangan tambahan gitu. Nah, kayak gini contohnya. Ini tuh adalah is being eaten. Itu adalah gabungan dari rumus to be verb ing dengan rumus to be verb 3. Gitu kan. Tapi di sini to be yang is MR-nya sekali aja. Nah, to be untuk yang verb 3-nya gimana dong? To be verb 3-nya itu yang di sini to be-nya kebetulan punya bentuk verb ing yang di atas, yaitu being. Being itu adalah bentuk to be dalam verb ing. Ya udah, kita masukkan aja, kita gabung gitu ya. Gabung nanti jadi is being. Is being. Gitu. Being eaten by me. Gitu ya, sedang dimakan oleh saya. Itu ya. Nah, tadi contohnya lagi Tom is take. Salah, jelas harusnya is taken. Is taking. Is taken nanti dibawa. Is taking ya, is taking. Was do apa? Kalau the homework was do bisa dilakukan atau melakukan. Dilakukan ya kalau the homework dikerjakan gitu kan. Berarti was done early. Nah, ini kan nggak dikasih by, nggak masalah gitu kan. Karena bentuk pasif itu sebenarnya kenapa kita menggunakan passive voice ya? Karena kadang-kadang kita nggak butuh subjek. Maksudnya entah kita nggak mau nyebutin siapa yang melakukan, atau kita nggak perlu-perlu banget tahu gitu kan subjeknya siapa, atau kita karena udah tahu semuanya gitu kan, jadi nggak perlu di mention siapa yang melakukan. Itu juga bisa untuk passive voice gitu. Tapi kalau mau di mention siapanya yang melakukan, oleh siapa, ya boleh aja, itu tambahan gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke exercise. Coba exercise nomor 1. Dia salah nomor 1. Kenapa dia salah? Is eating. Eating. Is it itu satu K. Oke, good, betul. Makanya kalau teman-teman mau ngomong gitu biasanya kekecak kita juga kalau speaking ya. Kadang-kadang kita udah keenakan ngomong I'm. Padahal pengen bilangnya ada kegiatan. Misalnya kadang-kadang murid saya tuh sering banget, bukan kadang-kadang murid sering ngomong I'm it. Salah itu ya. Karena kalau udah ada kegiatan action verbnya ya, verb aksi, verb kegiatan, verb aktivitas ya, berarti dia nggak perlu pakai to be gitu ya. Kalau mau it aja boleh dikasih s ya, it's. Tapi kalau mau tadi menandakan sedangnya ya boleh aja is eating. Oh berarti sedang makan pas jam 12 banget gitu kan. Oke, berarti is eating yang betul. Sip. Pertanyaan nomor 1. Oke.
Nomor 2-nya udah aman ya, we are meeting them. Berarti bisa, sedang menemui mereka. Ini aktif ya, maknanya betul. Nomor 3 sekarang. Incorrect, incorrect, was taken katanya. Was taken, oke. Ini was took. Was itu to be dalam verb 2 kan. Took-nya juga verb 2. Verb 1-nya take. Verb 3-nya apa? Take, took, taken. Itu udah verb 2 juga gitu kan. Oke. Berarti incorrect ya. Betul. Benar banget teman-teman. Terusnya was taken ya. Diambil, bukan verb ing. Kalau verb ing nantinya sedang mengambil, salah. Oke, berarti ini incorrect. Oke, nomor 4 sekarang. Ya, ini kayaknya agak membingungkan ya. Ini teman-teman bingung nih. Kok bentuknya kayak gini gitu kan. Nah, memang ini masalah apa? Kita identifikasi dulu aja subjek verbnya. Paling enak ke verb ya. Correct. Oke, ada yang jawab nih. Correct. Oke. Verbnya apa berarti? Being heard atau was? Kalau verbnya, verb untuk kalimatnya, apakah being heard bisa jadi verb? Being heard-nya nggak bisa jadi verb ya. Was. Yes, betul. Verbnya jelas was. Karena kalau ada being heard, jadi kalau ada verb yang terdiri dari lebih dari satu kata ya jumlahnya, tapi mau dianggap satu verb, patokannya di yang paling pertama, being. Nah, verb ing kan, verb ing itu kalau nggak ada to be-nya, jelas bukan verb. Terus ini apa gitu kan, being. Nah, berarti ini jelas si was-nya jadi verb ya. Being bukan verb. Intinya dia bukan verb. Jadi dia sebagai apa being-nya? Ada yang tahu nggak? Kan ada 3 tuh. Nah, verb ing fungsinya. Bisa sebagai verb, bisa sebagai apa dua lagi. Nah, antara dua ini. Subjek kah? Adjektif ya kak? Oke. Bukan. Oke. Nggak tahu. Oke, being heard itu sebagai apa? Gini. Kita kan udah punya verb ya. Subjeknya mana gitu kan. Kok nggak ada orang ya, nggak ada benda, nggak ada apa gitu kan kelihatannya. Nah, sekarang balik. Yang bisa jadi subjek itu apa? Subjek dan objek sih. Yang boleh jadi subjek dan objek adalah noun, betul. Yang bisa jadi subjek objek itu noun. Tapi ini nggak ada noun asli ya, nggak kayak apa namanya, misalnya kucing atau pintu gitu kan, nggak ada benda gitu kan. Tapi adanya gerund di sini, berarti being itu adalah gerund. Karena gerund itu setara dengan noun. Gerund itu adalah apa? Verb yang diubah jadi noun. Berarti di sini itu maksudnya dari kata apa? Didengarkan. Didengarkan verb itu kan nggak boleh dimasukin situ. Misalnya was heard gitu kan, atau be heard, nggak boleh. Nah, makanya kenapa nggak boleh? Karena udah ada verb intinya kan. Didengarkan itu kan kayak sebuah kegiatan kan. Nah, karena nggak bisa si didengarkan itu menjadi verb di sini, nggak boleh verb lagi, dan kita butuh subjek. Yang boleh jadi subjek adalah noun, makanya ada verb yang diubah jadi noun, yaitu gerund. Berarti be heard ya, atau to be heard-nya diganti menjadi being heard. Jadi ini gerund, kegiatan didengarkan maksudnya. Gitu. Kalau saya lebih seneng ngomong gerund itu kayak apa ya, maknainnya itu kayak sebuah kegiatan gitu. Oh, being heard berarti kegiatan didengarkan. Itu adalah penting untuk dia gitu. Itu hack aja sih buat mempermudah gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Maksudnya kata-katanya ya, itu nggak aku banget gitu. Nah,
Itu ya, berarti ini adalah gerund yang berfungsi sebagai subjek di sini. Gitu. Nah, kalau yang di awal kan ada tuh di awal sebagai adjektif si verb ing ya. Kalau di sini nomor 3 tadi, having finished the term paper, kenapa jadinya adjektif bukan gerund? Karena si ini, si having finish-nya itu nggak jadi noun, gitu kan? Dia mau menjadi apa? Menjadi keterangan sifat untuk he kalau di sini, apositif untuk he, gitu kan? Itu adalah he-nya gimana gitu kan? He-nya itu telah menyelesaikan gitu. Jadi ini adalah bentuk adjektif untuk he, gitu ya. Beda polanya. Jadi noun itu bisanya kan untuk subjek, untuk objek juga bisa, untuk object of preposition juga bisa, gitu kan. Tapi kalau adjektif fungsinya adalah bukan sebagai benda. Adjektif itu untuk keterangan benda, gitu ya. Keterangan sebelum subjek termasuk premodifier. Keterangan sebelum subjek, maksudnya kayak determiner gitu. Jujur aku nggak ngerti kata premodifier itu apa ya. Tapi kalau pola yang tadi, yang atas, itu bentuknya apositif. Apositif itu sebenarnya bukan hanya keterangan subjek ya. Apositif itu keterangan benda aslinya. Untuk kata-kata yang berupa keterangan benda. Biasanya emang polanya di sini. Polanya di nomor 3 itu sebelum deketan sama subjek ya. Pola apositif itu bisa yang paling sering keluar subjek, koma, apositif, koma verb. Kemudian bisa juga apositif duluan, koma, subjek, langsung verb. Nah, tapi ada juga sebenarnya bentuk apositif yang enggak menjadi keterangan subjek. Tapi keterangan apa? Bisa keterangan objek. Misalnya apa ya? I go to the I go to the beach ya. The beach. The most beautiful one in Indonesia. So, I go to the Kuta Beach, the most beautiful one in Indonesia. Sebenarnya ini ada apositif. Ini apositif, the most beautiful one in Indonesia untuk si Kuta Beach. Makanya sebenarnya apositif itu tidak hanya keterangan subjek sebenarnya, keterangan benda, kata-kata yang bisa jadi kata apa ya, jadi menjelaskan si benda gitu ya. Tapi dia bukan hanya adjektif, bisa adverb yang lain gitu kan. Atau bahkan noun juga bisa, kayak ini kan bukan adjektif ya, ini noun malahan positifnya. Gitu, tapi dia bisa menjelaskan si ini sebagai identitas juga bisa gitu. Ini apositif yang lain ada gitu ya. Oke. Tadi maaf ya nggak bisa kejawab itu premodifier atau bukan karena jujur aku nggak tahu namanya yang premodifier itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, sama-sama. Ini berarti kita lanjutkan yang ketiga satu. Ini benar ya, correct. Dia jadi gerund subjek untuk was. Oke, nomor 5 sekarang. Incorrect, incorrect. Harusnya apa? Digantinya apa tuh? Kalau incorrect. Building, are building. Oke. Betul ya, dia maunya ketemu verb ing karena artinya ini sedang membangun rumahnya, bukan dibangun gitu kan. Kalau diganti jadi verb 3 kan jadi are built, tapi maknanya jadi pasif ya. Salah, are building. Oke, ini incorrect. Coba nih ada yang agak mengecoh mana ya. Coba yang nomor 7 deh.
Incorrect. Harusnya apa tuh? Incorrect submitted. Oke, kita lihat. Di sini subjeknya kan report ya, the report. Verbnya ada should have been submit, yang mana gitu kan. Ini sebenarnya satu pasang gitu kan. Pokoknya kalau misalnya ada kata-kata ya deketan sama verb tapi dia bukan objek, gitu kan, bukan subjek. Nah, berarti kan bisa jadi itu satu paket gitu kan. Nah, ini gimana? Kita bisa identifikasinya dari kata ke kata berikutnya. Kayak gitu terus. Should ketemu have bisa nggak? Should itu materi apa? Modals. Modals itu bisa ya ketemu verb satu dasar. Jadi maksudnya verb satu dasar itu subjeknya apapun, mau singular mau plural. Kalau mau verb satu ya harus verb satunya nggak boleh yang dikasih s, nggak boleh dikasih to atau apa gitu kan. Nah, berarti di sini have betul ya, bukan has, karena ada should. Oke, kemudian have ketemu been bisa nggak? Tadi kita udah belajar, have bisa ketemu been karena been itu adalah verb 3 untuk to be, gitu kan? Berarti ini verb 1 ketemu verb 3 bisa ya. Nah, selanjutnya been ketemu submit bisa nggak? Been itu verb 3 tapi to be juga, gitu kan? Nah, kalau misalnya ini kan, misalnya kita anggap dia sebagai to be. To be ketemu sama submit, bisa nggak? To be itu bisanya ketemu verb 3 kalau mau, gitu kan. Atau ketemu verb ing, bisa, gitu kan. Nah, berarti di sini nggak bisa kalau submit aja, kalau verb 1 saja. Harusnya verb berapa nih? Karena di sini kayaknya maknanya pasif ya, berarti verb 3 betul submitted tadi. Betul, ini harusnya submitted ya. Berarti sama halnya untuk nomor 6, kemudian nomor apa lagi? Nomor 10 ya. Nah, itu sama. Gitu. Jadi bentuk to be itu bisa dalam banyak hal, bisa dalam be, bisa dalam been, bisa dalam being, bisa dalam apa lagi berarti? Lain-lain ya, gitu. Kalau dalam nominal sentence jelas, gitu. Nominal sentence yang simple, simple present, simple simple past gitu kan, itu langsung aja is MR gitu kan. Oke, itu nomor 7. Sisanya dilanjutkan ya, teman-teman latihan. Jawabannya ada di akhir ya, jangan lupa di akhir buku ini. Jadi tinggal dicek aja salah benarnya. Ya, ini ada. Kira kalau bukunya apa ada materi adjektif, adverb ya kak? Kemarin-kemarin banyak jumpa materi noun clause. Kata sifat kata adverb-nya aja kah? Atau adverb atau adjective clause sama adverb clause? Klausa atau kata? Semua. Ada. Adjective clause, adverb clause ada di awal-awal ya. Skill berapa? Berarti 5, 6 segituan. Atau 7 gitu. Kayaknya mau ke 8, 9. Antara 4 sampai 9 lah ya. Itu masalah klausa. Terus kalau masalah ini katanya, masalah verb, adjective, adverb di sini juga ada. Tapi kita bakal belajar nih adverbnya di mana ya kayaknya. Apa udah? Kayaknya udah ya sebelumnya ya. Kita udah pernah belajar adverb kalau nggak salah. Iya, udah pernah di berarti skill berapa tuh? Ntar saya cek 173. Ada di skill cepet nih. Ini. Kemarin itu ada paralel, komparatif, superlatif. Apa belum ya? Pesan udah deh. Oh, belum, Ding. Itu di kelas yang lain berarti. Berarti adanya di 40-an kayaknya. Passive verb, nouns. Nah, ini ada nih, pronoun, adjective, adverb. Ini khusus katanya ya. Ada skill 46-an. Ya, belum betul. Itu di kelas yang lain ternyata. Oke, ini ada ya. Ini ada semua nih, pronoun, adjective, adverb, dan lain-lain. Dasar-dasarnya ada di sini. Ya, nanti bisa dicek lagi. Berapa ya? 173, 175 aja. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Kalau nggak ada, lanjut ke skill 32 ya sekarang. Skill 32 itu masih masalah apa? Auxiliary verb dengan main verb. Pasangan lagi. Gitu kan? Will, would, other model, tadi udah dibahas ya. Should. Yang tadi kan contoh should. Itu adalah model, sebenarnya salah satu model
Berarti kalau ada model ada aturannya. Model itu harus ketemunya dengan main form of the verb. Maksudnya bentuk utama, bentuk dasar gitu ya dari verb. Kalau bentuk dasar itu ya bentuk aslinya dari verb itu apa? Verb satu yang nggak dikasih apa-apa gitu ya. Nah, contohnya will living, berarti will living salah. Harusnya apa? Will live, akan meninggalkan. Akan ya dia udah berangkat gitu kan. Akan meninggalkan jam 3 gitu kan. Ini juga may itu termasuk model, ketemu arrives berarti nggak boleh gitu kan. Must ketemu taken nggak boleh. Nah, nanti gimana kalau misalnya mau bikin polanya present continuous tapi pakai will? Berarti apa? Future continuous ya. Future continuous bisa nggak? Ada future continuous itu. Maksudnya akan dilakukan, akan sedang dilakukan tapi nanti. Kayak misalnya kita bilang, saya nanti jam 2 siang besok mungkin akan sedang baca buku gitu kan. Nah, itu nanti pakai future continuous. Future tapi sedang dilakukan. Continuous itu kan yang ada proses sedang dilakukan kan. Nah, berarti gimana caranya? Caranya adalah tetap pakai pola apa? Pola present continuous itu nggak present continuous aja sih. Continuous tense-nya adalah to be kan. Jadi kita gabung tuh. Masalah apa? Kalau model ininya adalah model ketemu verb, main verb ya, atau verb dasar aja, verb satu dasar tulisnya. Ya udah, berarti caranya adalah kita gabungkan antara model, gimana caranya biar ada verb satu dasar, ada to be, ada verb in. Ternyata to be itu verb satu dasarnya punya, yaitu be. Memang to be itu be sebenarnya, gitu kan, awalnya. Tapi kalau di nominal sentence kan dia diubah ya. Ada bentuk to be yang harus digunakan dalam nominal sentence, misalnya is, are, was, were gitu kan. Tapi bentuk dasarnya sebenarnya adalah be. Makanya kalau akan sedang meninggalkan itu nanti jadinya model, gak hanya akan sih. Kalau akal ya will be langsung ke verb ing dari meninggalkan, will be leaving. Ini udah gabungan antara materi model dengan materi present, present continuous gitu kan. Nah, ya udah kayak gini gitu ya. Berarti kalau misalnya mau bikin akan diambil, misalnya exam akan diambil gitu ya, itu gimana kalau mau bikin pasifnya? Sama, gabungkan materi model verb satu dasar dengan to be verb 3 kalau pasif gitu kan. Ya, berarti must be taken kalau itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk model ini? Oke, kalau nggak ada, kita coba exercise-nya. Nomor 1 udah benar ya, might itu termasuk model. Lower-nya termasuk apa? Ini bukan adjective low-nya. Low itu dia dari adjective low, tapi kalau lower itu jadi verb untuk apa? Menurunkan, lebih rendah gitu kan. Lower itu kan dari kata lebih rendah, tapi sebenarnya bisa digunakan juga untuk verb. Ternyata ada verb menurunkan, merendahkan gitu kan. Nah, itu berarti di sini yang lower-nya adalah verb 1 benar. Gitu. Ya. Oke, nomor 2 gimana nih? Tanpa S, Kak. Will finish. Oke. Oke, betul ya. Will finish, nggak pakai IS. Pokoknya apapun subjeknya, mau subjeknya 1, lebih dari 1. Kalau ada model, nggak usah dikasih S, nggak usah dikasih ED, nggak usah dikasih apapun gitu ya. Kasih to juga nggak boleh. Sama sekali harus bentuk dasar. Berarti will finish aja. Betul ya? Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Shall, should, may, might. Coba nomor 3 apa nih? Might, must, have to, how to. Lagi yang belum. May, might, must, have to. Kurang lebih ini ya. Kalau misalnya ada yang nggak kesebut, jadi teman-teman cek aja model ada apa aja lagi. Kadang-kadang saya suka ketinggalan yang lain. Korek.
Oke, nomor 3 katanya correct. Should everyone arrive by 8 o'clock? Jadi kalau misalnya mau bikin bentuk pertanyaan menggunakan modal, betul. Si modelnya yang pertama, karena dia auxiliary verb-nya. Gitu kan. Kan kalau kita bikin pertanyaan, itu ada di materi invert subject and verb ya. Pembalikan subject verb. Nah, itu nanti auxiliary verb-nya duluan, baru subject. Nah, makanya di sini pun sama. Auxiliary verb untuk yang pakai modal adalah modal itu sendiri. Gitu kan. Berarti di sini benar modal dulu, baru si subject, baru main verb. Nah, berarti benar gak nih pasangannya should dengan arrive? Betul, jelas ya. Harus verb 1. Berarti di sini 3 benar. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nomor 3. Oke, lanjut lagi berarti. Nomor 4 sekarang. Correct, correct. Oke, ini ada kata can ya. Ada kata can be improved. Can ketemu be bisa nggak? Be itu to be, verb satu dasar dari be. Oke. Ini bisa can ketemu be-nya. Be ketemu improved bisa nggak? Improve itu bisa verb 3 bisa verb 2 ya. Tapi kalau to be itu pasti jelas ini dianggapnya verb 3. Berarti ini aman ya. Gitu. Kenapa? Soalnya takutnya teman-teman kalau ngelihat verb ed itu langsung ngerasanya verb 3 gitu kan. Makanya kadang-kadang saya suka inget-inget kalau verb ed itu dia bisa verb 2, bisa verb 3. Tapi kalau kita di sini to be ya perlunya pasti verb 3, berarti ini benar verb 3 betul bisa gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nomor 4. Ini bentuk pasif ya. Pasif dari bisa. Jadi bisa ditingkatkan. Oke, kita lanjut nomor 5 sekarang. Oke. Wait. Saya mau ngecek dulu yang atas. Ya, masalah. Nomor 5 katanya incorrect clicks tanpa S. Oke, betul ya. Jelas. May itu verb 1, kliknya ya klik aja, nggak usah dikasih S berarti. Oke, aman ya, ini incorrect berarti. Coba saya mau nomor 7 deh, sebelum kita lanjut. Incorrect. Kenapa incorrect? Kenapa dia salah? Pasif? Oke. Ini kalau masalah pasangannya udah bener ya. Masalah pasangannya could ketemu sell bisa ya. Modal ketemu verb 1 dasar. Satu dasar dari menjual ya sell. Tapi jangan lupa betul ini tuh harusnya bentuk pasif. Kenapa? Karena nggak mungkin. Ini subjeknya apa nih? Subjeknya kan rumah ya. Rumah-rumah dengan ocean views. Rumah-rumahnya. Rumah-rumah itu apakah bisa menjual? Kalau verb 1, verb 2 aja itu kan maknanya aktif ya. Kalau dia belum dibikin to be verb 3 gitu kan. Nah, berarti kan di sini harusnya maknanya menjual, bisa menjual for considerably more. Berarti kalau gitu nggak boleh bentuknya aktif, harusnya bentuk pasif. Bentuk pasif dari bisa itu apa? Kayak yang nomor 4 di atas. Itu kan can be improved. Berarti di sini juga could be dikasih verb 3 dari sell, yaitu apa verb 3-nya? Sold, betul. Berarti harusnya apa tadi? Could be sold. Bisa dijual gitu ya. Jangan lupa ya masalah aktif pasif. Karena tadi masalah verb itu bukan hanya kita melihat singular plural, bukannya melihat pasangannya gitu kan, tapi bisa nggak aktif pasifnya gitu ya. Oke, itu yang sering banget muncul masalah verb. Hati-hati, kita
kita lanjut. Kalau gitu ini sisanya dikerjakan sendiri ya. Ini incorrect tadi. Oke, by the way teman-teman, kan aku ada Discord itu ya. Nanti informasi tiap hari juga ada latihan soal yang bisa dikerjakan. Itu ada di grup, bukan di grup, di channel itu. Nah, nanti teman-teman boleh kalau yang tertarik join aja, karena nanti juga insya Allah minggu depan ada tutor baru yang mau kasih kelas gratis IELTS speaking ya. Itu nanti mungkin teman-teman yang tertarik bisa join ke situ ya. Insya Allah nanti ada temanku yang mau bantu juga. Oke, sekarang kita ke soal exercise-nya, ke TOEFL ya, TOEFL exercise. Nah, ini BTW ini ya, linknya. Kalau teman-teman mau join Discord, silakan. Insya Allah kelasnya gratis ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, nggak bayar kok. Buat siapa aja yang perlu. Coba nomor 1, coba di apa dan kira-kira digantinya apa? C. Harusnya apa digantinya kalau C? C, bin. Oke. Katanya C. Katanya harusnya diganti dengan bin. Ini bin. Being translated bisa nggak? Kalau being translatednya mungkin bisa ya. To be ketemu verb 3 gitu kan. Tapi dalam pasifnya dalam continuous. Sedang diterjemahkan gitu kan. Tapi di sini gimana? Di sini kita cek sebenarnya ada pasangan lagi. Karena kalau being-nya aja kan bukan verb kan. Ternyata ada pasangannya dengan has. Has ketemu sama being boleh nggak? Has itu bisa ketemu to be asalkan ketemunya to be dalam verb 3. Betul ya, harusnya has been translated, telah diterjemahkan gitu kan. Verb 3-nya dari being adalah dari be adalah been. Betul? Gitu ya. Oke, yang published di sini berarti bukan verb. Verbnya kan has been translated. Gitu kan. Yang di publish di sini apa? Ingat-ingat kalau ada kita ngira ada subjek, ada verb gitu kan. Tapi ngelihat ada si deketannya sama subjek atau verbnya itu ada koma atau bahkan dua-duanya, itu bisa jadi yang sebelahnya itu bukan verb ya. Gitu. Ini bukan verb karena logik aja. Kalau misalnya subjek ketemu verb, harusnya kan deketan. Misalnya saya makan, ngapain dikasih koma gitu kan. Saya makan ya udah I eat aja. Makanya tadi jelas ini publish bukan verb. Karena kalau ininya subjek kan ngapain dikasih koma gitu kan. Nah, berarti ini apa? Publish ya. Berarti dia sebagai verb 3 betul. Si first publish-nya A positif ya. Dari first sampai 1865-nya A positif. Keterangannya untuk si Alice in Wonderland, tapi publish-nya aja sebagai apa? Sebagai kalau keterangan benar? Kalau publish-nya aja adjektifnya. Iya, betul. Dia jadi keterangan juga kan. Karena bentuk A positif itu bisa berupa adjektif gitu ya, bisa berupa noun lagi kalau dia identitas. A positif itu tidak hanya adjektif soalnya. Kalau publish-nya aja itu adjektif. Kan. Contohnya gimana yang sama noun A positifnya? Contoh paling gampang misalnya apa ya? Misalnya you're the only girl in her family misal. Nah, kan. Ini contoh A positif yang bukan berupa adjektif ya katanya. Ini adalah benda sebenarnya kan, the only girl. Gak masalah, karena dia mau ini jatuhnya tetap A positif, tapi bentuknya lain. Ini bentuk keterangan Firda dalam bentuk yang lain. Gak masalah ya. Betul, tadi saya fokus di publish-nya, itu dia sebagai adjektif di sini. Gitu ya, bukan verb. Ingat-ingat, kalau ada subjek, verb, deketan, maka yang
deketan dengan si komanya setelahnya itu bukan verb ya. Verbnya jelas yang has been translated gitu. Nah, teman-teman nggak usah terkecoh dengan since ya. Since itu di sini hanya adverb aja gitu. Karena memang biasanya ada adverb yang suka dikasihkan di antara auxiliary verb dengan verb yang setelahnya gitu kan. Bisa muncul di tengah-tengah gitu ya. Itu salah satu pola adverb juga. Ya, ada pertanyaan untuk ini? Ya, lanjut kalau gitu nomor 2. Oke. Ini C established. Oke, good, betul ya. Was verb 2 to be ketemu established verb 1 nggak bisa. Harusnya verb 3. Betul? Established jawabannya pakai ed. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya, ini sama polanya kayak yang tadi. Lanjut aja. Nomor 3 sekarang. Alpha, yang lain apa nih? C. Ya, ada yang lain? Ada? Oke, kita bahas ya. Oh, ada nih. C. C juga, oke. A dulu, the advisor told himself. Told-nya beneran verb bukan, gitu kan? Ini beneran verb nggak? Coba kalau ini dianggap verb. Kalau told itu bisa verb 2, bisa verb 3 ya. Kalau dianggap verb, berarti maknanya harus aktif ya. Kalau verb 2 itu kan memang aktif, gitu kan? Ini nggak ada indikasi to be verb 3, gitu kan? Kenapa? Ini langsung verb aktif. Karena jelas ini maksudnya advisor itu bilang ke dirinya sendiri, gitu kan? Dia yang melakukan itu. Berarti di sini verb 2 aktif. Karena kalau di ini dianggap bukan verb, ini verb 3 adjektif, nanti jadinya advisor yang bisa yang apa? Yang bilang, yang dibilangkan, yang dibicarakan, gitu kan? Yang dikasih tahu. Salah berarti ya. Kalau misalnya ini adjektif verb 3. Ya, ini beneran verb untuk advisor. Ya, udah ada subject verb di sini. While listening to the speech, there are a dozen other reporters would has already asked that question. Tadi katanya C, kita cek C ya. Would has, would itu model. Ketemu has verb 1 bisa nggak? Ketemu verb 1-nya benar, tapi harus verb 1 apa? Verb 1 dasar. Has itu bukan verb 1 dasar. Have itu adalah verb 1 yang udah diubah. Dari apa? Dari have, dikasih has itu, tapi nggak ada has. Susah mungkin ya bilangnya has, gitu kan. Jadi makanya diganti jadi has, gitu. Itu adalah bukan bentuk dasar lagi, si has udah diubah dikasih s ya, makanya di sini nggak boleh would has tapi would have gitu ya. Oke, ini jawabannya yang C. Kalau yang B itu benar ya, ini bentuk walaupun ada konektor, ini kan konektornya sebenarnya kalau subjek untuk would has asked itu adalah a dozen other reporters kan, ini subjek untuk would has already asked ke asked. Nah ini kan ada dua klausa, konektornya that gitu kan, ada konektor satu, tapi kok ada konektor while lagi ya? While itu kan bisa konektor, kenapa di sini nggak ada satu klausa lagi? Kenapa nggak ada? Karena while itu kan adverb clause, konektor dalam klausa adverb. Nah kalau konektor dalam adverb clause, dia itu ada yang bisa direduksi juga, jadi nggak harus ada klausa lagi, ini bentuk yang sudah direduksi gitu kan. Bentuk awalnya dari kalimat the advisor told himself while listening to the speech itu kayak gini. The advisor told himself. Kita hilangkan aja dulu ya klausa terakhir, fokus di klausa pertama sama kedua biar nggak bingung.
while listening. Berarti while itu apa? Selalu pasangnya sama. Nah, itu enggak ya. Jadi gini, while itu patokannya dia sebenarnya sebagai konektor klausa sebenarnya. Tapi setelah while-nya itu, kan kalau dia dianggap sebagai konektor klausa kan harus bikin klausa baru ya. Ada kalimat baru gitu kan, subject verb gitu. Nah, tapi di sini kok nggak ada subject verb. Terus fungsi dia sebagai konektornya hilang dong. Maksudnya dia nggak berguna di situ kan. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bentuk adverb clause yang sudah direduksi. Pola kalimat awalnya itu gini. Sir told himself while advisornya dianggap he aja ya, laki-laki. He kalau ini listened. Oh, he was listening. Berarti while itu kan biasanya pakai past continuous kan. Was. Ya. Kenapa saya bisa tahu bentuk dasarnya, bentuk awalnya itu kayak gini? Karena kalau ada adverb clause connector, itu kan dasarnya harus ada subject verb. Tapi ketika nggak ada, kita harus klarifikasi atau apa ya, konfirmasi bahwa itu bentuk reduksinya. Nah, cara mereduksi adverb clause itu gampangnya adalah si subjeknya yang melakukan listen-nya itu harus sama dengan subjek yang dimaksud di klausa ini, klausa yang satunya lagi, gitu kan. Ini yang listen-nya siapa? Advisor kan? Bisa nggak advisor? Ya mungkin maknanya bisa. Advisor itu bilang ke dirinya sendiri ketika dia mendengarkan speech, gitu kan. Oh, berarti caranya menggantikan. Saya pengen bikin itu deh, biar kelihatan. Caranya menggantikan si hilang. Ya. Oh, oke. Nah, bisa. Caranya kita mengubah he was listening menjadi lebih singkat itu dengan direduksi hilang lagi. Bentar. Oh, enggak. Nah, caranya gini. Karena ini advisor sama he-nya sama, itu bisa direduksi. Syarat adverb clause connector bisa disingkat itu jika subjeknya memang sama. Gitu ya. Nah, karena ini sama, jadi kita reduksi klausanya itu boleh direduksi kalau mau, kalau enggak pun enggak masalah. Ini kalau kita pengen bikin kalimat ya. Nah, ini kan he-nya direduksi. Tapi jangan lupa si verb-nya juga harus direduksi. Itu verb-nya itu harus nggak boleh ada. Kenapa? Karena kan kita nggak mau bikin klausa baru. Artinya kita harus hilangkan klausanya. Klausa itu terdiri dari apa? Subject verb kan? Berarti hilangkan subject verb-nya he was listening, jadi listening aja. Gitu ya. Gitu. Tapi jangan lupa, untuk tahu setelah while-nya boleh listening, itu harus apa? Harus ngeh bahwa yang melakukan ini si yang mendengarkan adalah advisor, kemudian advisor itu bisa melakukan kegiatan mendengarkan. Kenapa? Takutnya di sini apa ya? Coba saya bikin kalimat baru. Setelah while boleh bukan yang listening. Misalnya listened. The music aja deh. The music is very good. Jangan while itu kan kayak ide when aja ya, kita gantinya. Tuh boleh deh, lihat. Coba kita biar dapat ini ya dulu, dapat apa konsepnya while listened. Kalau masalah while itu nggak masalah deh, wait. Listen to bla bla bla. Nah, kalau ini gimana? Ini bisa juga, tapi maknanya harus pasif karena ini jatuhnya verb 3. Ini adalah listening yang atas adalah udah direduksi menjadi adjektif. Listeningnya adjektif aktif. Jadi bisa advisor itu mendengarkan ini. Tapi kalau ini itu maknanya jadi pasif ketika didengarkan, gitu kan? Ini lain cerita, dengarkan untuk udah gitu ya. Misal atau diganti verb yang lain. Tapi intinya adalah adverb clause connector bisa direduksi asalkan
kita tahu bahwa dia sama gitu kan. Dan juga masalah verb ing-nya benar atau enggak, ya kita harus cek apakah si subjek yang sama itu bisa melakukan kegiatan itu supaya maknanya jadi aktif gitu kan. Jadi gampangnya kayak bahasa Indonesia aja sih. Kayak misalnya kan bahasa Indonesia bisa bilang, saya suka makan ketika ibu saya sedang menonton film. Kalau itu nggak bisa direduksi ya. Kenapa? Nanti kalau direduksi jadi saya suka makan ketika sedang menonton film, berarti kan yang nonton bukan saya, bukan ibunya gitu kan. Tadi kan di awal harusnya pengennya ibunya. Nah, makanya kalau mau mereduksi supaya lebih singkat dari yang tadi kalimat itu nggak bisa. Harusnya gimana? Kalau kalimatnya gini bisa, saya suka makan ketika saya sedang menonton film. Nah, berarti kan kalau direduksi jadi cukup saya suka makan ketika nonton film, gitu kan. Itu konsepnya mirip dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi di sini pun nggak masalah, si while-nya itu jadi konektor cuma intinya adalah si subject verb-nya udah direduksi, udah disembunyikan gitu ya. Jadi di situ aman, boleh. Maksudnya itu dari while he was listening to the speech gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 3 teman-teman? Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Maaf ya teman-teman, ini terlalu panjang penjelasannya, tapi semoga konsepnya dapat ya, supaya kalau ketemu soal yang lain itu masih ngeh. Barangkali dapat verb clause konektor tapi konektornya yang lain, bukan yang while gitu kan. Cek secara makna aja sih kalau gitu. Oke, berarti ini jawabannya tadi yang C ya, C lagi. Ya, nomor 4 sekarang. Ya, ada yang tahu nomor 4 jawabannya? Ada? Oke, ya ada nih. Delta. Oke, kita cek ya. Nomor 4, at the start of the American Revolution. At the start. Start itu sebagai apa? Start itu tidak hanya sebagai verb ya. Start bisa memulai, tapi dia bisa juga sebagai noun. Artinya awal ya, permulaan. Oke, berarti ini noun boleh? Boleh. Ini jatuhnya jadi setelahnya determiner kan membentuk noun ya. Bisa langsung noun, bisa dikasih adjektif atau apa di sini gitu kan. Kasih keterangan. Oke, ini aman. Alpha. Yang B, lanterns were hung. B itu ada koneksinya dengan si hung. Karena dia mau dianggap satu verb ya, satu pasang. Were hung gimana? Were itu to be ya. Ketemu dengan hung verb berapa? Hang, hung ya. Hang. Oke. Jadi di sini verb 3. Betul nggak? Betul ya. To be ketemu verb 3 bisa betul. Kalau maknanya apa? Pasif. To be ketemu verb 3. Ini benar nggak? Lanterns itu lantera ya. Apa? Lampu. Lampu itu kayak lampu gitu kan. Itu harus, bukan harus, digantung aja ya. Digantung. Oke, ini aman, baik sama C-nya, nggak ada masalah. Singular pluralnya juga aman, jangan lupa masalah verb itu cek singular plural juga kan. Oke, singular pluralnya aman, ini-nya pakai were ya, karena plural. Kemudian yang terakhir, yang came-nya, kenapa salah? Karena came itu verb berapa? Verb 2 ya. Come, came, verb 3-nya come lagi kan, pakai O. Berarti di sini verb 2. To be ketemu verb 2, nggak bisa. Harusnya verb 3 atau verb ing. To be itu bisa verb ing, bisa verb 3. Tergantung maknanya, gitu kan. Ini maknanya mau apa? Sebagai sebuah tanda bahwa British, orang-orang British
sedang datang atau didatangkan. Yang benar yang mana? Tergantung konteksnya ini, tapi kayaknya mungkin were coming kali ya, mereka yang datang gitu kan. Mungkin, tapi bisa aja sih kalau ada pihak lain yang nyuruh datang kan, itu berarti mereka didatangkan gitu ya. Jadi sini salahnya jelas karena verb 2-nya aja gitu kan. Entah mau coming mau come 3 ya masalah, yang penting maknanya udah jelas. Kalau di sini soalnya kita nggak tahu dia didatangkan atau datang sendiri gitu kan. Ya udah, berarti di sini alasannya itu nggak bisa spesifik ya, harus coming atau come gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 4. Oke, kita lanjut nomor 5 sekarang. Gampang ini, nomor 5. B. Oke, jelas ya. Wins verb 1 dikasih S. Sebelumnya ada had. Had ketemunya dengan apa? Verb 3-nya dari win. 3-nya itu apa? Satunya win. Verb 2-nya won. Verb 3-nya won lagi. Betul. Win, won, won ya. Oke. Sip. Lanjut nomor 6 sekarang. Kita sampai nomor 10 ya, teman-teman. Delta katanya harusnya apa? Delta juga. D. Oke, diganti dengan apa berarti? Hold. Oke, good. Betul ya. Di sini ganti dengan hold karena hold itu adalah model, harusnya verb 1 dasar. Memegang itu hold. Jadi betul, di sini yang salah yang delta. Ini constructive-nya bukan verb ya. Verbnya hanya satu. Verbnya hanya satu, yaitu good health. Nah, ini verb constructive-nya bisa jadi verb nggak? Nggak bisa, karena nggak ada konektor apapun di sini, nggak ada penghubung gitu kan. Nah, kita juga bisa cek sebenarnya dari maknanya. Kalau dianggap dia mau verb ed itu harus verb 2 kan, maknanya harus aktif. Tapi kalau mau dianggap verb 3, bukan verb dan maknanya pasif. Kalau dianggap verb 2, constructed itu, nanti kan jatuhnya Ferris wheel mengkonstruk untuk sebuah eksibisi, sebuah pameran. Salah dong, gitu kan. Dia nggak bisa melakukan kegiatan konstruk, dia itu harus dikonstruksikan, gitu kan. Dikonstruksikan berarti di sini harus yang makna yang verb 3 ya, yang pasif, gitu kan. Ini nggak bisa verb 2. Misalnya verb 3, berarti ini bukan verb. Verb 3 itu adalah adjektif kalau sendirian kan. Nanti di sini dia jawabannya yang B itu bukan verb, kok dicoret salah. Terusnya dia adjektif ya, contohnya. Ferris wheel, di Ferris wheel yang dikonstruksikan untuk bla 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 gitu ya. Ini adjektif. Ini jatuhnya dari on sampai 1893 itu positif sih. Untuk apa? Untuk 36 caps gitu kan. Ini keterangan tempat ya berarti. On the hitch Ferris wheel. Lanjut. Nomor 7 sekarang. Delta, been, has been. Oke, betul ya, jelas, sip, aman. Has itu verb 1 ketemu verb 1, jelas nggak bisa. Harusnya to be-nya dalam verb 3, been. Oke, good. Aman ya, ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Nomor 8 sekarang. B, meet. Oke, cek. Verb-nya ada apa aja? Ada are, ini verb,
ada make, tapi mungkin gabung sama are gitu kan. Kemudian ada can contain ya kan. Subjeknya nails. Oke. Are-nya masalah singular plural ya, berarti sama nails aman ya, bisa. Kemudian are ternyata yang mau gabung sama make, tapi dipisahkan dengan adverb commonly, boleh nggak? Boleh ya, kayak tadi. Nah, berarti kan di sini are ketemu make bisa nggak? Nggak boleh, karena are itu to be, ketemunya nggak boleh verb 1, bolehnya verb 3 gitu kan. Are juga verb 1 kan nggak pernah ketemu verb 1 lagi ya. Oke, berarti di sini harusnya made verb 3. Verb 2-nya made, verb 3-nya made juga pakai D. Berarti di sini salah yang B ya. Oke, aman ya di sininya. Udah selesai. Nomor 9 sekarang. C, 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 C. Have. C, C, C. Oke, kita cek C-nya berarti ya. Oke, semuanya C. May had. Had itu verb 2 ya. Dia mau di sini setelahnya may. May itu bukan verb 1, bukan verb 2 gitu ya. Dia model. Model itu harus ketemunya dengan verb 1 dasar, bukan verb 1 yang kasih S, bukan verb 2, bukan verb apapun gitu kan. Oke, berarti C jelas yang salah. Harusnya may have. Walaupun subjeknya a patient. Walaupun subjeknya singular, tapi dia tetap harus have, bukan has. Gitu ya. Kayak yang tadi kita bahas. Oke, nomor 10 terakhir. Delta, delta, kenapa delta? Harusnya apa? Was tried, tried. Oke, ini subjek verbnya apa? Verbnya dulu. Ada help, beneran jadi verb nggak help? Nggak ya, kalau ada verb 1, sebelumnya ada to, itu nih jatuhnya tuh infinitif, nggak bisa jadi verb gitu ya. Ingat-ingatnya gampangnya itu, to ketemu verb 1 bukan sebagai verb. Berarti ini bukan verb. Yang verbnya itu adalah was, ada tries. Kalau dia, betul was, verbnya. Kalau dia dianggap terpisah kan nggak pasti salah ya. Tapi kita coba bisa nggak dia dianggap sepaket gitu kan, sepasang. Was ketemu tries, bisa nggak? Nggak bisa, betul. Berarti delta yang salah ya. Karena to be ketemunya boleh verb 3 supaya jadi maknanya pasif gitu kan. Berarti ide menggunakan nikotin alami untuk membantu perokok berhenti dicoba pertama kali in the mid 1980s bla 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 gitu ya. Jadi delta benar yang paling salah. Jangan trying ya. Kalau trying nanti malah jadi sedang mencoba gitu kan. Idenya bukan sedang mencoba tapi the idea idenya dicoba gitu kan. Oke, itu ya untuk masalah auxiliary verb dan main verb. Nanti teman-teman coba kerjakan yang untuk review exercise ini sama skill selanjutnya. Nanti kita bahas insya Allah hari Selasa ya. Hari Selasa, tapi sore kalau Selasa jam 4 sore. Jadi teman-teman, insya Allah videonya juga diupload ke YouTube ya buat teman-teman review. Kalau ada pertanyaan di Discord tadi, boleh kalau mau teman-teman ke situ ya, supaya nanti teman-teman yang lain juga sama-sama belajar. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Jelas kah? Atau ada yang masih bingung? Jelas? Enggak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya ini karena udah terlalu malam. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Ketemu lagi next meeting. Bye-bye, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak, saya N ya. Bye-bye, Assalamualaikum.